Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli salati subhi wal asr. Di sini bab menerangkan kefadilahnya salat subuh dan asar. An Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man shalla bardaini, barang siapa salat dua waktu dingin, dakhala maka dia masuk al jannata, surga, muttafaqun alaih. Al bardan maksudnya bardan, as-subhu yaitu salat subuh, wal asru dan salat asar. Wa Nabi Zuhairin, dari Abi Zuhair, yaitu waktu sebelum terbenam, waktu sebelum terbitnya matahari dan waktu sebelum terbenamnya matahari, subuh dan asar. Wa Abi Zuhairin, dari Abi Zuhair, Umarah bin Ruwaibah, yaitu Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Umarah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la yalija, sekali-kali tidak akan masuk an-naron neraka ahadun, seseorang, shalla yang dia salat qabla tulu'i syamsi, sebelum munculnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, yakni baginda Nabi bermaksud al-fajr wal asr, salat fajar, salat subuh, wal asr dan salat asar. Wa Muslim. Wa an Jundub bin Sufyan, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Jundub, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa shalla yang salat as-subha, salat subuh, fahuwa maka dia fi dhimmatillah, di dalam penjagaan Allah, tanggungan Allah, maksudnya penjagaan Allah. Fangdur, maka lihatlah ya bani Adam, maka pikirlah ya bani Adam, wahai anak Adam, la yutlubannaka, jangan sampai menuntut kamu, mencari kamu, Allah min dhimmatihi, dari tanggungannya Allah, maksudnya orang yang sudah dijaga oleh Allah, bisyai'in, dengan sesuatu, menuntut bisyai'in, dengan sesuatu. Rawahu Muslim. Nah, kalau orang itu sudah sholat subuh, maka hati-hati itu dalam penjagaan Allah, maka jangan kamu sakiti, nanti Allah mesti akan membalaskan dia, menghukum kamu untuk membalaskan dia, karena dia itu dalam penjagaannya Allah. Ya, karena orang-orang zaman dulu itu kalau mau raja-raja dulu itu mau menyakiti orang itu tanya dulu, tadi sholat subuh enggak? Ya, saya sholat subuh. Akhirnya enggak jadi, enggak jadi nyakiti. Akhirnya bilang, mesti ditanya, tadi sholat subuh enggak? Raja-raja zalim dulu itu begitu, sampai karena takut, wah ini kalau aku sampai menyakiti orang, fi dhimmatillah, dalam penjagaannya Allah, Allah marah sama aku, kerajaan aku hilang. Anak Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ta'aqabuna, gilir gumanti, fikum, di dalam kalian, malaikatun, malaikat, billaili, di waktu malam, wa malaikatun, dan malaikat bin nahari, di waktu siang, wa yastami'una, dan mereka berkumpul, fi sholatis subhi wa sholatil asri, di dalam sholat subuh dan sholat asar. Coba malaikat itu penjaga siang, itu datangnya itu sebelum siang, sudah datang itu kumpul di waktu sholat subuh. Malaikat penjaga malam datang sebelum malam, itu yaitu kumpul di waktu asar. Pelajar tanggal jam 6:30, kumpulnya jam 8. Coba, malaikat aja lah itu malaikat yang tidak pernah punya dosa, mereka itu datang itu awal sebelum waktu. Maksudnya kamu itu ya kalau masuk kelas itu ya awal sebelum waktu gitu loh. Bisa nggak kayak malaikat itu? Jadi sholat kumpul begitu, sholat begini, sebelum waktu sholat sudah di masjid nunggu baca Al-Quran,
Subuh juga begitu, zuhur, asar, semuanya disiapkan. Masuk kelas awal juga disiapkan semuanya, kayak malaikat begini. Istiqomah begitu para malaikat. Sehingga enggak ada kok waktu itu kayak khirasah juga itu. Khirasah ini jamnya sudah, khirasah penggantinya belum datang, yang diganti sudah enggak ada. Kosong lah akhirnya itu bubuk khirasahnya. Sumaya arju, kemudian malaikat naik, sumaya arju kemudian naik. Alladzina, para malaikat, batu yang mereka menginap fikum di dalam kalian, malaikat malam baru naik setelah subuh ya. Fayas'aluhum, maka bertanya kepada mereka, malaikat yang telah naik itu, Allah wa huwa, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui, bihim, daripada mereka. Bihim bermakna minhum, a'lamu minhum, a'lamu lebih mengetahui, bihim, daripada mereka. Kaifa, bagaimana, taraktum, kalian meninggalkan ibadi, hamba-hambaku. Fayaquluna, maka mereka berkata, taraknahum, kami tinggalkan mereka, wahum, sedangkan mereka yusallun, sama sholat, semuanya sholat subuh. Jadi kalau kamu itu sholat subuh, nanti malaikat malam itu balik habis sholat subuh itu ditanya sama Allah, bagaimana kamu tinggalkan mereka? Sama sholat ya Allah. Nah, sama sholat. Bagaimana kamu tinggalkan fulan? Tidur nggak ikut sholat itu, nah repotnya dilaporkan sama Allah loh. Ingatlah itu yang nggak sholat subuh itu, nah, itu nanti dilaporkan sama Gusti Allah. Sholat asar juga begitu, sholat asar juga begitu. Nanti malaikat siang akan naik, gitu. Malaikat malam sudah datang, kumpul sama sholat asar, kemudian mereka naik. Bagaimana kamu tinggalkan sholat asar? Nah, yang enggak sholat asar laporkan juga itu. Enggak sholat asar dia enggak ikut sholat, kemana? Enggak tahu. Dia enggak malaikat pas mudah gitu. Tidur, nah, ya, mungkin begitu. Maka hati-hati. Maka sholat asar dan sholat subuh itu sholat yang betul-betul kamu perhatikan. Karena itu sholat yang untuk laporan kepada Allah lah itu. Wa atainahum, dan aku mendatangi mereka. Nah, wa atainahum, dan kami mendatangi mereka. Coba iki lihat ya. Wa atainahum, kami mendatangi mereka. Mereka datangnya itu kan waktu asar, ya kan? Malaikat malam datangnya waktu asar. Wa atainahum, dan kami mendatangi mereka, bahwa sedangkan mereka yusallun, sama salat, muttafaqun alaih. Maka salat asar dan subuh ini penting sekali. Maka yang terutama yang dilaporkan oleh malaikat malam, malaikat siang itu adalah waktu subuh. Kalau malaikat malam nanti sudah balik ke langit, maka dia mengatakan, aku tinggalkan dalam keadaan sholat, dan sebelumnya kami ketika datang mereka dalam keadaan sholat asar. Malaikat siang juga begitu, ketika balik waktu malam nanti ke langit sana, maka akan laporan kepada Allah, kemarin aku datang dia sholat subuh, dan ketika kau tinggalkan dia juga sholat asar. Sampaikan, maka jangan sampai tinggalkan. Mana yang nggak sholat ini, yang masih di komplek-komplek, kamar-kamar, ayo dengar nggak ini? Wa an Jarir, dari Jarir, muttafaqun alaih, wa an Jarir ibn Abdullah al-Jabali radhiyallahu taala anhu qala, berkata Jarir, kunna, adanya kami ingdan Nabi, di sebagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nadhara, maka baginda Nabi melihat ilal qamari, ke bulan, Lailatul Badri, di hari bulan purnama, di malam bulan purnama. Faqala, maka beliau berkata, innakum, sesungguhnya kalian, satarawna, kalian akan melihat Rabbakum, Tuhan kalian, kama tarawna, seperti kalian melihat hadal qamara, ini bulan. Ini bukan menyerupakan Allah sebagai bulan, enggak. Maksudnya akan melihat betul-betul jelas seperti penglihatannya yang hadis kepada yang qadim. Paham deh maksudnya ini? Penglihatannya kita ini makhluk yang hadis, yang serba terbatas, padahal Allah itu tidak terbatas. La tudamuna, kalian tidak akan disilaukan fi ru'yatihi, di dalam melihat Allah. Fa in istata'tum, nanti maksudnya jelas, kalau kita melihat bulan kan beda dengan melihat matahari ya.
Melihat bulan itu tidak silap, kita bisa melihat melek begitu, tidak perlu menyipitkan begini, enggak. Nanti tidak terjadi jadi gelap mata kita. Ya, termasuk di makna yudhamun itu tidak akan menjadi gelap ketika melihat. Kalau kita melihat matahari gelap semuanya, ya. Nah, dia akan maksudnya jelas sekali melihat Allah itu, tapi dengan penglihatannya makhluk-makhluk yang hadis ini. Hakikatnya tidak ada yang tahu. Fa in istata'tum bila mana kalian mampu alla tughlabu untuk tidak terkalahkan ala salatin, terkalahkan maksudnya tertinggal ala salatin atas salat qabla tulu'i syamsi, sebelum munculnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, faf'alu, maka berbuatlah kalian, usahakan jangan sampai kalian tertinggal dua salat ini. Muttafaqun alaih, supaya nanti bisa melihat Allah. Fi riwayatin riwayat, fa nadhara, maka baginda Nabi melihat ilal qamari, ke bulan purnama, lailata arba'a asyrata, di malam 14. Wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Buraidah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri, man taraka, barang siapa melihat meninggalkan salatal asri, salat asar, faqad habita, maka sungguh telah terhapus, telah batal, rusak amaluhu, amal dia. Rawahul Bukhari. Wallahu a'lam maksudnya bagaimana ini. Yang jelas karena salat ini dilaporkan kepada Allah, maka kayak-kayaknya ya amalan semuanya jadi terhapus. Kamu tinggalkan bagaimana? Saya tinggalkan ya Allah dalam keadaan tidak sholat asar. Nah, gimana? Kalau Allah itu sudah sampai marah kepada kita, udah habis. Yang bisa menyelamatkan diri kita hanya hubungan baik dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik, udah habis. Allah itu kalau sudah marah kepada seorang hamba, maka akhirnya hamba itu tidak akan bisa berbuat baik lagi. Kafirnya Abu Jahal itu adalah dari Allah juga, imannya Abu Bakar itu juga iman dari Allah. Kalau Allah benci kepada Abu Jahal, ya jadikan kafir. Allah cinta kepada Abu Bakar, jadikan orang Islam. Makanya kalau Allah cinta kepada seorang hamba, walaupun asalnya kafir, sebelum mati mesti akan dijadikan Islam dulu, iman, syahadat, terus mati. Begitu. Makanya itu hati-hati kalau kita itu tahu dalam kondisi seperti ini adanya hanya khauf dan roja, mengharap supaya dicintai Allah sehingga dijalankan kepada kebaikan-kebaikan, dan takut kepada Allah jangan sampai dijalankan kepada keburukan-keburukan. Sehingga kalau kita ini sholat, kita selalu berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal, sedang sholat, sedang menghadap, masih minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat, yaitu mereka itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, para nabi, para orang-orang yang mantap imannya, para orang-orang yang siap mengorbankan jiwanya demi agama, demi Allah, dan orang-orang yang mengorbankan diri, mengorbankan nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu minta hidayah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, minta dijauhkan dari keburukan jalannya Yahudi dan Nasrani setiap kali sholat, bahkan setiap rakaat. Kita doa terus. Menunjukkan apa? Kalau kita ini tidak dijalankan oleh Allah untuk kebaikan, ya tidak akan bisa berbuat baik. Kalau kita ini tidak dijalankan untuk iman, tidak akan tetap iman kita. Kalau kita tidak dijalankan, digerakkan oleh Allah untuk mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan bisa mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Karena itulah terus mengharap dengan berdoa, mengharap dengan berdoa, dan khauf juga dengan berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang Engkau marahi yaitu Yahudi, waddallin, dan orang yang tersesat yaitu Nasrani. Karena Allah itu muqallibul qulub, yang bolak-balikkan hati. Jadi orang hatinya hari ini masih iman,
Wayumsi kafiro. Sore udah berubah jadi kafir. Sore-sore masih beriman, pagi-pagi sudah jadi kafir. Muqallibul qulub, maka hanya bisa berdoa kepada Allah ini. Jadi kalau orang itu iman dengan ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, maka akan datang satu sifat, yaitu dalam hati sifat khauf dan roja. Dalam hati roja dengan doa dan khauf pun dengan doa, minta supaya dijalankan kepada kebaikan dan minta perlindungan dari dijalankan kepada keburukan-keburukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma arham wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lahu wa ala sayyidina Muhammad Allahumma aslim sayyidina Muhammad alif baina qulubina اللهم انصر من سيدنا محمد اللهم أعز سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.